Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Muhammad Rifki dan rekan saya Revan Putra, Dik Rizky, Hayajaya, dan Ajril Dimas Ananta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis UMKM Yumam Dimsum. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil objek penelitian dari Yumam Dimsum. Yumam Dimsum Thai merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak 2023 dan menjual berbagai varian dimsum. Usaha ini melayani pemesanan secara langsung maupun melalui WhatsApp, dengan promosi yang masih dilakukan secara offline dan melalui WhatsApp. Hingga saat ini, Yumam Dimsum Thai belum bergabung dengan platform seperti GoFood atau ShopeeFood, karena pemilik masih mempertimbangkan potongan biaya layanan. Oleh karena itu, proses penjualan masih dijalankan secara konvensional. Berikutnya adalah latar belakang dari Yumam Dimsum. Usaha dimsum masih menjalankan proses bisnis secara konvensional, di mana pemesanan dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp. Pembayaran masih menggunakan uang tunai dan pencatatan pesanan dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses bisnis belum optimal sehingga diperlukan analisis dan usulan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian untuk tujuan penelitiannya untuk menganalisis proses bisnis yang berjalan atau SIS, kemudian untuk mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebabnya, serta mengusulkan proses bisnis yang lebih efektif atau 2B melalui pemanfaatan platform digital. Kemudian untuk gambaran proses bisnis SIS, proses bisnis Yumam Dimsum Thai dimulai dari pemesanan pelanggan, dilanjutkan dengan pencatatan pesanan oleh kasir, terus dilanjutkan oleh proses pembuatan di dapur, penyerahan pesanan di kasir, pembayaran, hingga pesanan diterima oleh pelanggan. Untuk alur ini melibatkan 4 aktor utama, yaitu pembeli, kasir, dapur, dan kurir. Kemudian untuk decision point-nya di sini ada 3. Yang pertama itu metode pemesanan, yakni pelanggan memilih melakukan pemesanan langsung atau melalui WhatsApp. Kemudian yang kedua itu ketersediaan menu, yakni kasir memeriksa apakah menu yang dipesan tersedia. Dan kemudian untuk keputusan pelanggan jika menu tidak tersedia, maka pelanggan dapat mengganti menu atau membatalkan pesanan. Lalu berikutnya ada diagram BPMN SIS. Pada diagram BPMN ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk offline, yang kedua untuk online. Untuk pemesanan offline ada 3 aktor yang akan berperan, yaitu pembeli, kasir, dan dapur. Nah, alurnya yang pertama yaitu pembeli akan memesan makanan. Lalu kasir akan menerima pesanan dari si pembeli. Setelah menerima pesanan, kasir akan memeriksa ketersediaan menu. Nah, di sini akan menunjukkan decision point yang pertama, yaitu tersedia apa tidak tersedia. Apabila menu tidak tersedia, si pembeli akan memilih menu lain. Lalu di sini ada decision point yang kedua, di mana ketika memilih menu lain, apabila pembeli tidak ingin memilih pesanan yang baru, dia akan menyelesaikannya di end event. Tetapi apabila memilih pesanan, dia akan mengulang lagi kembali ke atas dan kasir akan menerima pesanan yang barunya. Nah, pada decision pertama apabila menu tersedia, pesanan akan diteruskan ke dapur. Lalu dapur akan membuat makanan sesuai pesanan dan menyerahkan makanannya ke kasir. Lalu kasir akan menerima makanan. Setelah menerima makanan, kasir akan menginformasikan total pembayaran ke pembeli. Pembeli akan membayarnya, lalu kasir akan menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, kasir akan menyerahkan pesanan, lalu pesanan akan diterima oleh pembeli dan akhirnya end event. Nah, selanjutnya ada SIS untuk online. Nah, untuk via online ini yang berperan ada 4 aktor, yaitu yang pertama ada kasir, yang kedua dapur, yang pertama pembeli, kedua kasir, ketiga dapur, dan yang keempatnya kurir. Untuk alurnya yang pertama hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu pembeli akan memesan makanan. Nah, ketika memesan makanan ini, pembeli akan menghubungi via WhatsApp dengan cara mengirim pesan. Nah, kasir akan menerima pesanan itu dari WhatsApp. Lalu selanjutnya kasir akan memeriksa ketersediaan menu, di mana di sini decision point yang pertama sama seperti sebelumnya, akan memilih menu lain atau tidaknya. Lalu apabila menu tersedia, pesanan akan diteruskan ke dapur. Dapur akan membuat pesanan dan menyerahkan sesuai pesanannya. Lalu ketika kasir menerima makanan, kasir akan menyerahkan pesanan. Lalu ada end gateway, di mana
si kasir akan bekerja secara bersamaan, yaitu yang pertama mengirimkan notifikasi bahwa pesanan dikirimkan, dan yang kedua yaitu menyerahkan pesanannya kepada si kurir. Nah, setelah itu ketika kurir sudah mendapatkan pesanan diterima, kurir akan mengantarkan pesanan di waktu yang sama. Ketika menerima notifikasi bahwa pesanan sedang dikirim, selanjutnya pembeli akan menerima pesanan. Setelah menerima pesanan, pembeli akan melakukan pembayaran secara tunai. Nah, pembayaran secara tunai ini akan diberikan kepada kurir, lalu kurir akan mengirimkan uang tunainya kepada kasir, lalu end event. Nah, untuk permasalahannya yaitu yang pertama, ada beberapa kendala permasalahan yang mempengaruhi efektivitas operasional dan jangkauan pemasaran. Yang pertama yaitu untuk pemesanannya masih dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp. Lalu yang kedua, pembayarannya masih menggunakan uang tunai saja, belum menggunakan e-wallet. Lalu yang ketiga, pencatatan. Untuk pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual. Yang keempat, promosi belum memanfaatkan platform digital. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan pesanan, di mana masih bergantung pada komunikasi manual. Sekarang lanjut di analisis bottleneck. Pemesanan hanya bisa melalui WhatsApp atau offline. Lalu pembayaran hanya menggunakan uang tunai, pencatatan masih dilakukan secara manual, promosi belum memanfaatkan platform digital. Nah, terus pengelolaan pesanannya tuh komunikasi masih dilakukan secara manual. Lanjut analisis 5 whys. Mengapa jangkauan pelanggan masih terbatas? Karena pemesanan hanya dilakukan secara langsung atau melalui WhatsApp. Mengapa hanya menggunakan pemesanan langsung dan WhatsApp? Karena masih belum memanfaatkan platform pemesanan makanan secara digital. Mengapa belum memanfaatkan platform digital? Karena usaha masih menggunakan proses bisnis konvensional. Mengapa masih menggunakan proses bisnis konvensional? Karena pemilik belum melakukan digitalisasi proses penjualan. Mengapa digitalisasi belum diterapkan? Karena usaha masih berfokus pada operasional sederhana dan belum memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran dan penjualan. Nah, ini ada analisis SWOT. S buat kekuatan, jadi ada kualitas dan rasa dimsum yang enak, terus harga juga terjangkau, pemesanan mudah, pelayanan langsung dan komunikatif. Lanjut weakness, kelemahan, pesanan hanya bisa offline atau via WhatsApp, pembayaran masih tunai, juga pencatatan masih manual, belum bergabung platform digital kayak GoFood, ShopeeFood. Terus jangkauan pemasarannya terbatas, jadi di lingkungan sekitar aja. Ada opportunity, peluang untuk join GoFood atau ShopeeFood, terus menyediakan pembayaran digital, promosi melalui media sosial, dan digitalisasi pencatatan pemesanan. Ada threat, ancaman, ada persaingan usaha digital, tren pelanggan ke transaksi digital, lalu ada kehilangan pelanggan karena pembayaran terbatas. Lanjut, daya saing menurun jika tidak beradaptasi. Selanjutnya ada usulan perbaikan. Nah, jadi kita tuh ngusulin buat bergabung dengan platform layanan GoFood atau ShopeeFood untuk memperluas jangkauan pemesanan, memudahkan pelanggan dan melakukan pemesanan, dan meningkatkan potensi penjualan. Lalu ada menerapkan pembayaran non tunai seperti QRIS, GoPay, ShopeePay, dan metode pembayaran digital lain agar transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan sesuai dengan preferensi pelanggan saat ini yang kebanyakan sering membayar dengan non tunai. Nah, berikut ini adalah gambaran proses bisnis perbaikan to B untuk yang offline. Nah, dapat kita perhatikan di goal pembeli itu terdapat jenis pembayaran yang baru selain tunai,
yaitu opsi pembayaran digital atau via e-wallet seperti Kris, GoPay, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memperpraktis proses pembayaran dan menjadi lebih fleksibel. Jadi jika seandainya pembeli tidak membawa uang secara tunai, beliau dapat memilih opsi pembayaran secara digital. Nah, untuk yang proses perbaikan Tubi yang online, di proses pembeliannya kita menambahkan platform pihak ketiga seperti GoFood, ShopeeFood, dan semacamnya sebagai media pemesanan online kedua selain WhatsApp. Selain itu juga ditambahkan aktor sistem untuk mewakili setiap proses yang dijalankan platform tersebut. Dan juga sama seperti kondisi Tubi pada offline, kita menambahkan opsi pembayaran e-wallet untuk efisiensi pembayaran. Nah, untuk perbandingannya itu ada 5 aspek, yaitu media pemesanan, metode pembayaran, jangkauan pelanggan, pengelolaan pesanan, dan layanan pengantaran. Nah, untuk media pemesanan, kondisi sebelumnya itu kita harus datang langsung atau via WhatsApp. Nah, di kondisi Tubinya, kita bisa datang langsung via WhatsApp dan kita menambahkan platform GoFood atau ShopeeFood. Nah, untuk metode pembayarannya, kondisi sebelumnya itu kita hanya menggunakan tunai atau cash. Di kondisi sekarang atau Tubinya, itu kita bisa menambahkan e-wallet untuk efisiensi pembayaran. Lalu untuk jangkauan pelanggan, kondisi asisnya itu terbatas pada pelanggan sekitar dan pelanggan tetap. Kondisi Tubinya itu kita menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui platform digital, yang mana ini bisa menjadi suatu peluang bisnis ini. Lalu untuk pengelolaan pesanannya, kondisi asisnya itu kita hanya menggunakan secara manual. Nah, untuk kondisi Tubi atau kondisi sekarang, kita lebih terintegrasi melalui sistem merchant seperti GoFood atau ShopeeFood. Lalu yang terakhir, layanan pengantarannya, yang kondisi sebelumnya itu kita bergantung pada kurir yang dihubungi secara manual. Kondisi Tubinya, kita menggunakan kurir yang disediakan oleh platform. Demikian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, proses bisnis Yumam Dimsum Mentai masih berjalan secara konvensional. Oleh karena itu, diusulkan proses Tubi dengan memanfaatkan GoFood atau ShopeeFood dan pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelanggan, dan meningkatkan daya saing usaha. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.